Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Henry dan Bu Deka. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai serious game. Saya dari kelompok 11 yang kelompok 11 ini beranggotakan Irgi Ahmad Farezi Ramadan, Melvan Windia Titaniansyah, dan saya sendiri Nadifa Priyana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik serious game dalam pendidikan. Sebenarnya karakteristik di sini masih perlu diidentifikasi dan divalidasi dengan jelas. Tapi dua klaim yang agak berbeda dibuat untuk game yang serius. Karakteristik yang pertama yaitu adalah mereka dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi dengan game yang serius ini itu dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua adalah bahwa permainan bisa sangat berguna untuk mengembangkan keterampilan berikut. Yang pertama ada keterampilan penyelesaian masalah atau problem solving. Yang kedua ada kemampuan berkomunikasi. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Jadi keterampilan ini tuh di dalam konteks tertentu yang mendekati dunia nyata. Yang selanjutnya ada bagaimana sih merancang serious game. Dari tinjauan literatur Zongen 2019 menyoroti pentingnya tentang hal-hal berikut dalam mendesain game yang efektif. Adanya latar belakang dan produksi, realisme, kecerdasan buatan dan adaptasi, interaksi, umpan balik, dan pembekalan. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan dan kejutan. Yang kedua di sini ada berdasarkan penelitian sebelumnya dan di bawah kepemimpinan Naza Jafarova, strategi pendidikan digital atau DES di G. Raymond Chang School for Continuing Education di Toronto Metropolitan University mengembangkan panduan desain praktis untuk pembelajaran berbasis permainan yang serius berdasarkan proses penelitian game. Pada panduan ini adalah sumber pendidikan terbuka dan dirancang untuk melayani 3 tujuan. Nah, tujuan yang pertama yaitu memberikan kerangka kerja konseptual untuk memandu desain game dalam tim multidisiplin di pendidikan tinggi. Yang kedua ada menawarkan panduan metodologis untuk menjalankan lokakarya partisipatif yang berfokus pada fase praproduksi dari proses pengembangan game. Dan yang tujuan ketiga yaitu adanya berbagi sumber daya dengan menyediakan panduan dan desain lokakarya sebagai sumber pendidikan terbuka. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan terkait serious game. Untuk kelebihannya sendiri, permainan yang serius adalah aktivitas yang beresiko tinggi dan menghasilkan pengembalian yang tinggi untuk mengajar di era digital. Sukses dalam permainan yang serius berarti membangun praktik terbaik di dalam desain game, baik di dalam maupun di luar pendidikan, berbagi biaya dan pengalaman, serta kolaborasi antara institusi dan tim pengembangan game. Namun, karena pengajaran di era digital ini semakin bergerak ke arah pengembangan keterampilan tingkat tinggi, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata. Permainan yang serius pasti akan memainkan peran yang semakin penting. Jadi, serious game ini lebih ke untuk mengasah supaya kita itu berpikir kritis. Yang kedua di sini saya akan membahas mengenai kelemahan. Kelemahannya yaitu terdapat alasan yang lebih pragmatis adalah biaya dan kualitas. Asumsi tingginya biaya video game sejauh ini telah bertindak sebagai pencegah dalam pendidikan. Tidak ada rencana bisnis yang jelas untuk membenarkan investasi, namun mungkin alasan utamanya adalah permainan yang serius itu tidak lazim dalam pendidikan. Adalah karena sebagian besar pendidik tidak cukup mengetahui tentang permainan serius, apa yang ada, bagaimana cara menggunakannya, atau bagaimana merancangnya. Pengalaman menunjukkan bahwa ada banyak aplikasi yang mungkin dan realistis untuk permainan serius dalam pendidikan. Jadi, itu tadi adalah pemaparan saya terkait karakteristik game serius, kelebihan dan kelemahan game serius, dan bagaimana merancang game yang serius. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.